Pembahasan yang kedua, model gerak parabola. Baik, kita lihat, anggap saja ini adalah bidang datar. Terus kemudian ada sebuah benda, buat seperti ini. Nah, benda ini digerakkan dengan kecepatan v 0 dengan arah sudut elevasi sebesar theta. Apa yang terjadi selanjutnya pada benda? Benda akan bergerak dengan lintasan seperti ini. Nah, lintasan ini disebut sebagai lintasan parabola. Posisi awalnya di A, posisi ketika tiba di tanah kembali kita sebut saja B. Bagaimana gerak benda ini bisa seperti ini? Nah, kita analisis. Ternyata sebenarnya benda ini mempunyai dua gerakan yang dipadukan. Gerakan yang pertama pada sumbu X yang saya gambar ini. Nah, benda memiliki kecepatan V0x sebagai komponen gerak horizontal. Sedangkan kalau kita urai komponen gerak vertikalnya, benda memiliki V0y. Kita tulis terlebih dahulu V0x itu sebagai V0 dikali cos theta. Sedangkan V0y adalah V0 sinus theta. Ini derajat ya. Nah, gerak pada bagian horizontalnya ini masuk ke kategori gerak lurus beraturan. Sedangkan gerak pada bagian vertikalnya masuk pada kategori gerak lurus berubah beraturan. Nah, manakala keduanya dipadukan, terjadilah apa yang disebut sebagai gerak parabola. Baik, untuk selanjutnya akan kita urai, kita buat analisis komponen gerak pada sumbu X dan sumbu Y. Kita pisahkan seperti ini. Ini kita tulis analisis gerak pada sumbu X. Ini kita tulis analisis gerak pada sumbu Y. Nah, dasarnya kita sudah ketahui bahwa gerak pada sumbu X ada karena ada V0x yang tadi sudah kita tulis sama dengan V0 cos theta. Sedangkan gerak pada sumbu Y-nya ada V0y yang nilainya V0 sin theta. Nah, sebagaimana halnya gerak lurus beraturan, S, X itu jarak tempuh pada sumbu X kita hitung dengan rumus V0x dikalikan dengan T. Sehingga rumus ini dapat diubah menjadi V0 cos theta dikalikan T. Pada gerak sumbu X,
gerak sumbu Y, SY. Nah, kita ganti saja karena kita sudah biasa dengan simbol H. Maka ini saya tulis saja HY. Ini. Nah, HY-nya sama dengan H0Y ditambah P0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. H0Y saya biarkan dalam H0Y tetap. Nah, P0Y-nya ini bisa saya ganti dengan P0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, hasil analisisnya bisa Anda lihat pada sumbu X dan pada sumbu Y. Dengan analisis gerak ini, nanti kita akan coba rumuskan bagaimana menghitung ketinggian dari parabola. Nah, ini kita nanti akan hitung. Nah, ini kita sebut sebagai tinggi maksimum. Nah, nanti kita akan bisa merumuskan bagaimana tinggi maksimum dari sebuah gerak parabola. Jarak dari A sampai ke B kita kenal sebagai S terjauh atau jarak terjauh atau jangkauan terjauh. Kita juga bisa menghitung jarak dari A dengan B menggunakan rumus yang sebentar lagi akan kita turunkan. Oke, kita akan tentukan persamaan tinggi maksimum. Kita gambar dulu gerak parabolanya. Ini adalah bidang horizontal, ini adalah bidang vertikalnya. Sumbu Y, ini kita anggap sebagai sumbu X. Nah, gambarnya mungkin tidak terlalu bagus, tidak apa-apa. Nah, di sini ada benda yang bergerak parabola. Nah, lintasannya kurang lebih seperti ini. Nah, lintasannya kurang lebih seperti ini. Bisa Anda lihat. Geraknya dari titik A sampai ke titik B. Nah, seperti yang sudah kita analisis tadi, di A, benda memiliki kecepatan V0 dan punya dua komponen gerak. Pada sumbu X adalah V0X dan pada sumbu Y adalah V0Y. Nah, benda akan mencapai tinggi maksimum. Nah, di titik ini saya urai. Dan ini saya sebut sebagai Hmax. Nah, bagaimana persamaan H maksimumnya? Nah, ini saya tulis dulu. Hmax tercapai. Jadi kedudukan ini akan tercapai saat Vy-nya sama dengan 0. Nah, mengapa demikian? Jadi, kalau ini saya proyeksikan pada sumbu Y, maka di titik C ini Vy-nya harus 0. Nah, mengapa? Supaya dia tidak bergerak ke atas lagi. Kalau dia masih bergerak ke atas lagi, berarti belum mencapai tinggi maksimum. Artinya, Vy-nya masih ada. Nah, dengan Vy sama dengan 0, berarti posisi C itu sudah menjadi posisi maksimum untuk tinggi. Nah, jika Vy-nya 0, maka kita analisis gerak pada sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya, P sama dengan V0 min GT kan.
Nah, ini saya beri aja simbol semuanya Y, supaya menunjukkan gerak vertikal. Nah, fenol Y-nya di bagian sebelumnya kita sudah tahu sebagai fenol sin. Ini saya salah nulis cos. Ini saya tulis sin. Nah, sin apa? Sin theta. Ini sudutnya theta derajat ya. Dikurangi G dikali T. VY-nya 0. Nah, sehingga T-nya saya bisa dapatkan, yaitu fenol sin theta derajat dibagi dengan G. Gitu. Nah, T di sini, T untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi ini saya tulis T saat H maksimum. Nah, itu. Nah, saya lanjutkan. Setelah ini, kita masukkan ke persamaan tinggi ya. Nah, saya tulis sebelah sini aja. HY sama dengan H0Y ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, H0Y anggap saja 0 karena bergerak dari permukaan tanah. V0Y-nya sudah tahu yaitu fenol sin theta. Nah, kita masukkan T-nya sekarang. T-nya adalah fenol sin theta dibagi dengan G. Ini belum selesai karena masih harus dikurangi setengah kali G dalam kurung fenol sin theta dibagi G. Ini kita kuadratkan. Akhirnya kita akan mendapatkan fenol kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan G yang dikurangi dengan fenol kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Hasil akhirnya saya tulis di sini ya. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum butuh waktu T saat H max yang nilainya adalah fenol sin theta derajat dibagi G, kemudian dimasukkan ke H, dan akhirnya kita mendapatkan rumus ketinggian maksimum sebagai fenol kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, rumus ini harus dihafal. Nah, supaya apa? Supaya ketika mendapatkan soal yang terkait menghitung tinggi maksimum, kamu dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat jika hafal. Tetapi kalau tidak hafal, ya katakanlah, Pak, saya paham. Nah, masalahnya kalau paham, kamu nurunin rumus, keburu waktu untuk menyelesaikan soalnya nanti habis. Oke, demikian untuk tinggi maksimum. Untuk jangkauan terjauh, bagaimana bentuk persamaannya? Ya, kita harus gambar terlebih dahulu parabolanya. Nah, ini bendanya awalnya dari sini, di lintasan parabolanya seperti ini. Ini titik A, anggap saja ini titik B. Jadi yang akan kita hitung adalah S terjauh ini. Kalau tadi yang terkait dengan gerak vertikal, kita menggunakan komponen gerak pada sumbu Y. Nah, sekarang kalau jangkauan terjauh, ini kaitannya pasti erat dengan
gerak pada sumbu X. Jadi S terjauh sama dengan V0X dikalikan T. Jadi kalau ini S terjauh, maka T di sini adalah T yang dibutuhkan untuk mencapai S terjauh tentunya. Nah, V0X-nya sudah tahu, yaitu V0 cos theta derajat. Nah, tinggal kita hitung T untuk S terjauhnya ini berapa. Nah, kita membutuhkan bantuan untuk menganalisis geraknya dengan nih, ya, gerak vertikalnya atau gerak lurus berubah beraturannya. Nah, ketinggian awalnya kan H0Y, ketinggian akhirnya kan HY. Ini tambah V0Y kali T min setengah T kuadrat. Nah, saat tiba di B, HY-nya 0. Sementara di posisi awalnya H0Y-nya 0. Nah, V0Y-nya adalah V0 sin theta. Ini dikali T min setengah. Di sini saya tulis G T kuadrat. Nah, saat HY 0 dan H0Y-nya juga 0, maka T ini nanti akan menjadi T untuk S terjauh. Sehingga saya tulis ya, di sini ini kebetulan ada yang bisa dicoret terlebih dahulu. Ini saya coret aja dulu. Nah, ini tinggal T. Hasilnya nanti menjadi setengah kali G kali T sama dengan V0 sin theta. Nah, sehingga di bagian ini T-nya sama dengan 2 V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, T ini adalah T untuk S terjauh. Karena waktu yang diperlukan dari A sampai ke B dari sudut pandang horizontal sama aja dengan waktu yang diperlukan untuk bergerak vertikal dari A balik lagi ke B. Ini waktunya. Nah, setelah kita bisa mendapatkan waktu untuk mencapai jangkauan terjauh, kita bisa menghitung S-nya. Nah, jarak tempuhnya sebagai berikut. Tinggal kita masukkan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta dibagi dengan hasil akhirnya menjadi 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G. Nah, dari sini akhirnya dapat kita rumuskan. Ini saya tulis di sini ya, karena di sini tempatnya sudah habis. S terjauh sama dengan 2 kali V0 kuadrat kali sin theta cos theta dibagi dengan G. Atau karena di dalam matematika 2 sin theta cos theta adalah sin 2 theta, maka S terjauhnya bisa saya tulis menjadi 0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan. Nah, seperti ketinggian maksimum, sebaiknya rumus ini Anda hafalkan. Supaya apa? Ya, supaya tadi menghemat waktu ketika mengerjakan soal-soal yang langsung to the point menanyakan jangkauan terjauh. Demikian penjelasan untuk jangkauan terjauh. Dengan demikian,
Untuk gerak parabola, analisis geraknya sudah Anda terima, semoga Anda dapat memahaminya, dan terlebih dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan soal-soal. Setelah ini kita akan bahas 3 soal. Contoh soal untuk gerak parabola sebagai berikut. Kita ambil soal latihan 10. Pada tendangan bebas, suatu pertandingan sepak bola, bola ditendang melayang ke udara selama 4 detik. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan sudut elevasinya 45 derajat. Jangkauan terjauh dan ketinggian maksimum itu 2 hal yang ditanyakan di soal ini. Baik, kita selesaikan. Yang pertama, T terjauh terlebih dahulu, nilainya adalah 4 sekon. Kemudian sudut elevasi penembakan itu 45 derajat. Nah, kita punya masalah di V0. Jika V0 tidak kita ketahui, maka rumus jangkauan terjauh dan ketinggian maksimum yang sudah kita turunkan tidak bisa kita gunakan. Nah, maka kita harus pakai dulu ya data T dan theta ini untuk mencari 0. Kita gunakan analisis gerak pada sumbu HY sama dengan H0Y ditambah V0Y kali T min GT kuadrat. Nah, di rumus sebelumnya Anda sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk mencapai jangkauan terjauh. Jika kamu masih ingat, ini yang saya buletin. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai jangkauan terjauh. Maka, setelah kita selesaikan, kita pun akan mendapatkan nilai T untuk S terjauh sama dengan 2 V0 sin theta dibagi G. Nah, T terjauhnya 4 detik. Ini 2 dikali V0. Sin theta itu setengah akar 2. Ini G-nya saya masukkan 10. 2 dengan 2 bisa saya coret. Dan akhirnya saya mendapatkan V0 yang nilainya adalah 40 dibagi akar 2. Ya, jadi ini saya tulis 4 dikalikan 10 jadi 40. Ini akar 2, berarti dibagi akar 2. Ya, atau 20 akar 2 meter per second. Nah, dengan diperolehnya V0, maka A bisa kita selesaikan. Silahkan nanti dihitung sendiri. Dengan menggunakan V0 kuadrat sin 2 alfa derajat dibagi dengan itu untuk S terjauh. Nolnya silakan masukkan sin 2 theta. Jadi di sini theta-nya 45 dikali 2. Jadi nanti ini nilainya sin 90 dibagi G-nya 10. Ya, jadi silakan hitung. Kemudian yang B, tinggi maksimum Hmax rumusnya adalah V0 kuadrat theta derajat dibagi dengan 2G. Kan? Nah, V0-nya silakan masukkan 20 akar 2. Sin kuadrat theta-nya masukkan 45, berarti sin 45. Ya, silakan kamu hitung. Dibagi dengan G-nya 10. Nah, nanti kamu akan mendapatkan nilai. Soal latihan 10 selesai. Berikutnya soal latihan 11.
Sebuah peluru ditembakkan kecepatan awalnya 50 meter per second, sudut elevasinya 60 derajat. Peluru mengenai benda yang terletak pada jarak mendatar 75 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapa waktu tempuh yang diperlukan peluru ketika benda tertembak dan berapa ketinggian benda yang menjadi target sasaran. Jadi untuk soal ini yang harus dipahami, peluru ditembakkan dari bidang datar dan ini mengenai sebuah objek, anggap saja seperti ini lintasannya. Nah, objek itu terletak di sini. Nah, jarak mendatarnya ini sampai ke sini itu 75 meter. Ya, sedangkan ketinggian objeknya kita tidak tahu. Ini kecepatannya 50 meter per second dan sudut elevasinya 60 derajat. Nah, tentu saja kita bisa menghitung waktu tempuhnya karena di sini ada jarak tempuh mendatar. Jadi kita menggunakan analisis gerak pada sumbu X, di mana Sx yang mendatar itu V0x dikali T. Nah, V0x-nya kita tahu nilainya 50 kalikan cos theta. Theta-nya adalah 60 derajat. Kalikan dengan T. Sx-nya adalah 75. Sehingga ini 75 sama dengan 50. Cos 60 adalah setengah kali T. Jadi T-nya nanti 75 dibagi 25. Nilainya adalah 3 sekon. Ini untuk yang A. Untuk yang B bagaimana? Nah, yang B kita gunakan analisis gerak pada sumbu Y, di mana HY sama dengan H0Y plus P0Y. Saya tulis langsung aja, P0 sin theta derajat dikali T min setengah kali G kali T di kuadrat. Nah, T-nya sudah diketahui, yaitu 3. P0-nya sudah diketahui 50 sin theta. Nah, sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Dengan demikian, HY-nya bisa kamu hitung sama dengan P0. Nah, saya masukkan 50 sin theta setengah akar 3. T-nya 3 kurangi setengah, G-nya 10. T kuadrat 3 dikuadratkan. Nah, nanti kamu akan mendapatkan nilai HY. Silakan dihitung secara mandiri. Demikian pembahasan untuk soal latihan 11.